kami dari siswa SMK Negeri 1 Kalikondang ingin mewawancari terkait video terkait kesenian wayang. Perkenalkan, nama saya Dimas Alif Fauzi. Perkenalkan, nama saya Andreas Soleman Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Trisutrisno. Perkenalkan, nama saya Fardan Maulana. Perkenalkan, nama saya Gading Alziandra. Perkenalkan, nama saya Kristina. Berapa Bapak mengikuti kesenian wayang ini, Pak? Saya mulai mendirikan rumah wayang itu resmi tanggal 17 bulan Agustus tahun 2017. Tapi kita dirikan sejak lama, sejak tahun 1992. Saya masih punya anak satu sampai sekarang sudah punya cucu satu. Ini sudah lama, ya, jadi sudah lama. Terus apa saja sih jenis-jenis wayang yang ada di sini, Pak? Jenis wayang yang ada di sini ada 7. Yang pertama wayang kulit, wayang golek, wayang suket, wayang satlantas, wayang pramuka, wayang aking. Wayang aking itu wayang narkoba, Mas. Ya, wayang pramuka itu menceritakan pramuka. Yang berikutnya lagi ada wayang untuk menceritakan terkait dengan hewan, namanya wayang fabel. Ya, fabelnya dia. Terus cerita apa yang bisa dikaitkan dalam pertunjukan wayang, Pak? Kalau wayang kulit itu ceritanya tentang Mahabharata dan Ramayana. Kalau Mahabharata itu menceritakan tentang keturunan Bharata. Keturunan Bharata yaitu ada Duryudono dan teman-temannya ada 100, itu dari keluarga Ngastina. Terus dia punya saudara namanya yaitu keluarga Pandawa. Jumlahnya 5, Kuntadewa, terus Bima, Arjuna, Nakula dan Sandra. Itu cerita Mahabharata. Tapi kalau Ramayana menceritakan tentang Prabu Ngalengka, yaitu di keraton Ngayudya bersama temannya yang setia yaitu Hanuman. Punya musuh Prabu Rahwana, Raja Negeri Ngalengka. Itu yang diceritakan itu. Kalau wayang golek menceritakan tentang 25 negara yang diislamkan oleh Raden Amir Hamzah. Raden Amir Hamzah adalah pamannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Wayangnya itu namanya wayang Islam. Ya, monggo lanjut. Terus lagu apa saja yang dinyanyikan di kesenian wayang, Pak? Lagunya banyak banget. Karena wayang itu kan identik dengan kehidupan manusia, jadi lagunya dibagi 3 tahap. Yaitu tahap Patet 6, Patet 9, Patet Manyuro. Itu nama. Patet 6 itu menggambarkan kita masih anak-anak. Patet 9 menggambarkan kita sudah remaja. Patet Manyuro menggambarkan sudah tua tinggal menunggu matinya. Terus 3 patet itu dibagi juga. Patet 6 namanya di alam roh. Di alam roh. Patet 9 ya itu berada di alam dunia. Patet Manyuro di alam akhirat. Itu wayang. Jadi kalau mempelajari wayang itu akan mempelajari diri kita, badan kita. Itu kalau wayang. Karena wayang ini yang membuat para wali untuk menyebarkan agama Islam. Sami Haji, Sami artinya pada membaca haji, jadi wayangnya Sami Haji. Bima Kuntum Tak Malun menjadi nama Bima. Arjun, Arjun kan ada kata-kata Arjun, itu bahasa itu artinya dia adalah orang yang kesatria, perwira, namanya Arjun. Nono Gareng atau Khairon atau Konaah, Konaah artinya menerima bantu. Semar, Semar itu samar, artinya Tuhan ada, enggak ada wujud, tapi ada. Itu Semar. Ya lanjut. Berarti juga judul lagunya atau Lagunya itu ada lebih dari 20. Yang pertama Gending Bonangan. Gending Bonangan itu gending sore, menggambarkan masih di alam roh. Belum ada orang nyanyi. Ya, karena belum lahir. Ya, nggak ada orang nyanyi, namanya Gending Bonangan itu bahasa Inggrisnya instrumentalia. Hanya itu namanya gending bonangan macam-macam. Ada yang namanya gending gegos, ada yang namanya gending sapu jagat. Nek doa sapu jagat kan Robbana atina fid dunya. Di gending pun ada. berarti nuansanya Islami, ya, Pak? Ya Islam, wayang itu Islam. Kalau mengatakan wayang itu haram, namanya sapu jagat. Terus ada lagi gending bonangan yang lain. Setelah itu baru ladrang. Ladrang selamat. Ada ladrang ayun-ayun. Ayun-ayun itu setelah lahir di iyun ya, di ayun-ayun. Setelah ayun-ayun terus ada lagi gending, di situ ada lagi gending yang namanya Asmorodono. Setelah itu nanti di situ ada jalak-jalak pita. Setelah itu ada namanya ketawang pucung. Tapi diawali dari pucung itu ada ketawang megatruh. Megatruh artinya megat itu mutus, ruh itu roh. Berarti di situ rohmu diputus. Nah setelah diputus baru ada ketawang pucung. Pucung berasal dari pocong.
Berarti setelah rohnya tidak ada, kamu dipocok. Jadi gending itu menggambarkan manusia. Gending pucung ya, kau kan pernah mendengar tentang pucung? Ilmu iku kalakone ganti, itu gending pucung. Selalu kayak mau nangis karena dia sudah dipocok. Setelah itu terakhir namanya ayat pamungkas yang bunyinya duh Allah mugi kan begitu, masuk neraka masuk surga begitu. Nah ini gending wayang itu seperti itu. Gending-gending dalam wayang itu selalu punya pitutur ajakan begitu. Jadi mengandung makna. Nah termasuk di situ contohnya lagu-lagu ojo dipleroki, maksudnya manusia orang sampai roki kancane. Mas ojo dipleroki, mas ojo dipoyoki, karemu jaluk dikesemi, tingkah lakumu kudu ngerti, cara ojo ditinggal pribadi dan ketimuran. Mbok yo sing eling Dek. Iku budaya pancen. Tagang deh. Terus pertanyaannya, bagaimanakah secara wayang tercipta, Pak? Ya, wayang itu kan dulunya dibuat dari di era Hindu. Ya, di era Hindu. Wayang tercipta itu diciptakan di era karena di sana di candi Hindu itu ada namanya Candi Bima, Candi Arjuna. Ya, kalau Candi Borobudur itu Buddha. Ya, zaman Buddha. Tidak menceritakan namanya wayang, tapi menceritakan Siddhartha Gautama. Jadi beda. Kalau yang Borobudur itu lambangnya stupa, kalau yang candi-candi era Hindu lambangnya namanya yaitu Ratna. Dan stupa dan Ratna sama-sama gelombang. Kalau stupa seperti songkok ya, tapi kalau Ratna seperti bunga Ratna. Wayang itu dulu dilukis di relief itu dalam rangka mempelajari tentang kehidupan manusia. Di Candi Sukuh pun di situ tertera ada gambar Bima. Jadi sejarah wayang itu ada di relief. Setelah di relief di zaman Kediri, di zaman kerajaan Kediri itu wayang dibuat wayang beber. Dilukis dalam kain, setelah itu dipajang, diceritakan ini loh, ini yang namanya Arjuna, ini yang namanya Panggor, ini yang namanya Semar. Terus di era Majapahit selesai, itu oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dibuatlah wayang pertama namanya Bathara atau Sang Hyang Wisnu. Bukan, Dewa Siwa. Itu akhirnya oleh Sunan Kalijaga disempurnakan sebagai bahan dakwah menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Akhirnya wayang sampai mendunia, akhirnya wayang oleh UNESCO di tahun 2003 kalau tidak salah dinyatakan sebagai warisan budaya dunia. Wayang. Berarti sejarahnya panjang banget ya? Wah panjang banget sudah wayang. Jadi wayang itu dulu dari Hindu menjadi Islam, setelah Islam sekarang sebagai media pembelajaran. Demikian sejarah wayang biasanya itu. Kalau untuk wayang sih, kalau di Indonesia berasal dari Kalau Indonesia ceritanya itu kalau Indonesia itu sebenarnya asli Indonesia. Ya, wayang itu asli Indonesia, bukan dari India. Adapun dari India ceritanya hampir mirip, tapi setelah itu contoh di Indonesia ada Gunung Lawu, ya itu adalah Kangyangan, namanya Jombring Saloko. Ada Gunung Andrakila, tempatnya Raden Arjuna, kan di Indonesia Andrakila di Lawu. Iya. Begitu. Ada Gunung Jamur Dipa, namanya Gunung Lawu. Ada Kawah Candra Dimuka, yaitu di dataran Dieng, ada si Ida, si Neri, dan sebagainya. Jadi memang pinternya wali, karena wali itu seorang yang tahu taknya orang nama. Karena wali itu seorang yang tahu sebelum terjadi. Jadi artinya wayang itu aslinya sebenarnya Indonesia. Asli itu Indonesia, karena yang membuat itu para arsitek nih. Para insinyur dulu, walaupun dulu kan belum sekolah, dulu kan sekolahnya kan kalau wali di Persia. Soalnya di situ. Ya, itu jadinya sejarah wayang asli Indonesia. Ceritanya mirip-mirip dengan India. Karena apa? Nenek moyang kita berasal dari Yunan. Nenek moyang kita, kamu ini nenek moyangnya dulu dari Yunan. Dari Yunan. Bawa kebudayaan ke sini. pantas kan film-film India mirip kayak cerita wayang. Iya, cerita wayang. Ya karena itu. Coba di India kan agamanya Hindu. Iya. Tapi di sini Islam. Tapi wayang relevan karena wayang berbeda dengan Islam. Contoh, ada namanya buku Pancanaka, bukunya Bima. Panca itu lima naka itu adalah petunjuk. Bagi orang Islam petunjuk 5 adalah melaksanakan rukun Islam. Ada Jamus Kalimat Sadat, artinya Jamus itu kamus buku, artinya buku. Kalimat Sodo artinya kalimat syahadat, berarti syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu Mas. Terus
terus pertanyaan yang terakhir nih Pak. Ya. Apakah pagelaran wayang dapat dijadikan sebagai sarana edukasi Pak? Iya jelas. Karena di situ pagelaran wayang itu dalam pelajaran di sekolah terkait dengan namanya seni budaya dan keterampilan SPK, atau di sekolah tingkatan dasar namanya SPDP seni budaya, SPDP itu seni budaya ya. Itu di situ ada seni musiknya. Malah sekarang ada gitar, ada bass, ada ritme, ada ya modern itu simbal dan lain-lain, itu tamborin, cakar-cakar itu masuk kan? Itu seni musik kan? Terus ada seni lukisnya, wayang itu dilukis. Ada seni ukirnya, wayang ditatak diukir. Ada seni teater, dalangnya bilang ini, bilang itu. Ada seni suaranya, nyanyian, ini dan sebagainya. Ada lagu nasional, lagu Jawa, tradisional dan lain-lain. Jadi wayang itu pementasannya multi. Wayang Iyuk itu pementasan yang luar biasa yang dikemas sebuah kemasan tayangan atau tampilan yang meliputi seni suara, seni musik, seni teater, sastra, seni sastra. Karena di situ ada orang mengatakan terkait dengan sastra. Oh my God! Oh my God! 1, 2, 3. Mas, roti peroki. Mas, ojo dipoyoki. Pun jaluk di esemi. Tingkah lakumu kudu ngerti coro. Ojo ditinggal api badan gati murah. Mangkoke keri jaman boyo sing eling bapopo iku budaya pancene bener tandamu. Oke. Mungkin itu ya Mas. Cukup? Cukup. Cukup. Jadi inilah keseruan kami di rumah wayang Tembukset di Desa Selakarta, Kecamatan Kabupaten. Sekian wawancara dari kami Pak. Tidak ada salah kata maupun salah tindakan, mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah.